sangat menyalahkan. Itu hasil daripada musyawarah. Kalau misal hasil musyawarah, ma'ruf amin, kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, di pagi hari ini saya baru bangun, lihat-lihat dari YouTube. Ya maksudnya sholat subuh dulu, bro. Cuma agak tidur lagi. Barusan lihat-lihat YouTube, ternyata cukup rame. Dan kemudian pas kemarin saya membuat video, banyak sekali yang ternyata hampir 99,9,9,9% di YouTube saya yang ngomentar tentang bahwa apa sih gunanya MUI, apa peran MUI. Kalau saya mengatakan kemarin lebih baik kalau misal MUI tidak ada gunanya, bubarkan saja. Nah ternyata banyak juga yang sepakat. Waduh, keras sekali ini. Harus lebih baik bubarkan saja. Karena saya memikir gini loh, saya berpikir gini. Apa sih sebetulnya fungsi MUI? Apakah dia hanya sebatas lembaga yang hanya mengeluarkan sertifikat halal haram? Atau memang ada tugas-tugas yang lain yang harusnya dilakukan oleh MUI gitu loh. Sementara kan Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama loh, ulama keren banget gitu loh. Keren. Seolah-olah bahwa ulama itu ya harusnya setiap fatwa ulama harus yang diakui adalah MUI gitu loh. Misal gini, NU membuat fatwa, Muhammadiyah membuat fatwa, atau Persis membuat fatwa. Nah MUI membuat fatwa. Dalam satu kasus kemudian MUI ini berbeda dengan yang kemudian lainnya. Maka yang harusnya dipakai harusnya Majelis Ulama Indonesia. Jadi seolah-olah memberangus keragaman dari berbagai fatwa ormas yang lain. Jadi seolah-olah yang legal itu ya hanya fatwa dari MUI. Ya, harusnya kemudian menjadi lebih keren daripada yang lainnya. Tapi kemudian kalau kita melihat fakta di masyarakat, apa peran MUI gitu? Fakta di masyarakat. Nah, kira-kira bro, lah sampai diskusi ringan gitu loh. Iya. Apa yang Anda ketahui tentang MUI? Terus kemudian sampai hari ini umur yang cukup agak lumayan dewasa, pernah merasakan nggak fatwa yang sesungguhnya apa namanya? Intinya merasakan kehadiran MUI. Perlu diketahui sendiri umur saya itu masih sekitar 24 atau 25 tahun. Masih muda ya. Sedangkan MUI itu dibentuk 1975. Berarti umur MUI itu sudah cukup tua, jauh peran hidup dan pengalaman hidupnya dibanding saya sendiri. MUI itu adalah sekumpulan orang cerdas, para ulama, para cendekia, dan badan otonom non pemerintah. Jadi MUI itu bukan pegawai negeri sipil, bukan kaki tangan pemerintah MUI itu. Tapi juga bukan ormas yang mempunyai masyarakat pengikut. Katakanlah kalau NU itu ormas, punya warga Nahdliyin. Muhammadiyah ormas, punya warga Muhammadiyah gitu. Tidak ada warga MUI-nya. Nggak ada itu warga MUI itu. Ini yang jadi aneh. Jadi MUI itu lembaga yang gimana gitu. Kalaupun harus mengumpulkan semua fatwa, padahal fatwa itu adalah suatu ungkapan dari pemahaman seorang ulama yang pantas dihargai oleh semuanya gitu loh. Jadi nggak perlu ada legalisasi fatwa dari MUI, nggak perlu. Jadi ketika fatwa dari ulama NU berbeda dengan fatwa dari ulama MUI, tidak lantas fatwa dari MUI itu lebih kuat derajatnya daripada dari ulama NU. Gitu. Kan seharusnya gini, kemudian MUI ini menjadi contoh semua organisasi seharusnya kan Pak ya. Dan kemudian kalau misal ini MUI perkumpulan daripada seluruh organisasi, ulama-ulamanya gitu loh. Maka MUI ya harus lebih keren Pak. Bener gak kira-kira? Seharusnya itu kan keren. Lebih keren harusnya. Tetapi kan faktanya hari ini. Kemarin saya juga agak apa namanya ya, MUI lebih banyak terlibat di dalam situasi politik saya kira. Misal kemarin
HIP, haluan ideologi Pancasila. Saya pribadi memang tidak sepakat terhadap adanya HIP tuh, RUU HIP. MUI seolah berada di barisan terdepan untuk juga sama-sama menolaknya. Sehingga pada akhirnya saya kira fokus MUI menjadi hilang. Misal gini, mengkanter misal pola berpikir keagamaan yang kaku di Republik ini. Kan harusnya menjadi peran MUI salah satunya karena merepresentasikan ulama gitu loh. Merepresentasikan orang yang punya pemahaman agama lebih daripada masyarakat biasa gitu, Pak. Bener gak kira-kira? Salah satu dibentuknya MUI itu mempunyai tugas dan berupaya untuk memahami pola kejadian fakta yang terjadi di masyarakat, pola kejadian keberagamaan dan keagamaan untuk diterjemahkan kepada pemerintah. Jadi MUI itu tugasnya di tengah. Berarti seperti mahasiswa. Penyambung lidah lah. Mahasiswa. Ya, Penyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi harusnya MUI itu orang yang dekat dengan rakyat sekaligus dekat dengan pemerintah dan penyambung bagi keduanya supaya terciptanya kerukunan beragama. Bukan kekacauan beragama. Bukan kekacauan, apalagi punya lidah sendiri untuk melawan pemerintah. Nah, ini. Nih harus dipahami nih. Jadi fungsi MUI ini bukan mengacaukan, tetapi membuat aman, membuat nyaman, membuat kemudian keragaman ini sama-sama kita bisa berjalan, berdampingan gitu kan Pak. Nah kemarin pas kemudian ada katakanlah Banser mungkin salah Pak. Itu kan kemarin saya membahas. Kurang elok. Kurang elok, kurang enak dilihatnya karena tidak punya akhlak katakan, menggeruduk rumah, membentak-bentak kiai. Tapi kan saya katakan kemarin bahwa itu adalah reaksi dari kesalahan orang HTI. Kalau misal saya salah mengatakan HTI, orang ex HTI. Karena HTI jelas sudah dibubarkan gitu loh Pak. Kalau misal itu adalah kesalahan, maka alangkah lebih bijak saya kira kalau MUI pada saat diwawancarai di salah satu stasiun TV itu memandang Banser itu salah, oke, secara akhlak tidak punya. Cuma kemudian lebih parah orang yang ingin mendirikan ideologi kekhalifahan di Indonesia. Lebih parah orang yang mengajarkan ideologi atau doktrin keagamaan yang mentogut-togutkan Pancasila. Saya kira itu. Cuma kemudian fokusnya menjadi hilang. Itunya tidak dibahas. Itunya kemana gitu loh. Kemudian penghinaan kepada Habib Lutfi sama sekali tidak dibahas. Padahal itu adalah reaksi daripada aksi gitu kan Pak. Oke udah reaksinya itu. Banser salah. Cuma ada kesalahan yang lebih besar daripada hanya sekedar kesalahan Banser gitu kan Pak. Cuma nggak ada, fokus saja di sana. Sehingga saya memikir gini, jangan-jangan ini MUI kenapa tidak menyorot ke sana? Jangan-jangan sudah menjadi sarang khilafah nih di sini. Wah, jangan-jangan saya cuma menduga-duga karena seolah-olah nggak ada ini. Lagian orang-orang yang ada di MUI, misal Yusuf Martak, saya nggak pernah mendengar pengajian dari Kang Yusuf Martak ini. Ulama itu kan harusnya lo punya banyak ilmu pengetahuan agama gitu kan Pak. Majelis ulama keren, ngaji kitabnya keren, kitab gundulnya mau kitab kandelnya gitu kan Pak, mau Al-Qur'annya, mau hadisnya, mau kitab kuningnya keren. Saya belum pernah mendengar pengajian daripada Yusuf Martak tuh. Artinya bahwa saya kira banyak di MUI ini pengurus MUI yang harus diresapel saya kira. Artinya diganti dengan yang paham agama gitu. Kalau memang harus direshuffle, memang sebelumnya ada rekrutmen jadi MUI gitu. Nah, nggak tahu makanya ini yang ada di MUI monggo. Gimana itu sebetulnya perekrutan anggota atau anggota MUI lah itu bagaimana? Apakah setiap di pusat, kemudian di kabupaten, di kecamatan itu seperti apa cara rekrutmennya? Apakah ada seleksinya gitu? Apakah ada ujiannya? Jangan sampai orang-orang yang masuk MUI itu orang-orang yang nggak jelas lalu mengeluarkan fatwa yang tidak jelas. Artinya begini, salah satu tugas dari MUI itu adalah memberi nasihat, memberi fatwa supaya terjadinya keamanan, kenyamanan dari keberagamaan maupun keagamaan. Nah,
setiap fatwa yang muncul dari MUI harusnya hasil dari musyawarah mufakat dari majelis ulama itu sendiri. Bukan malah ada segelintir orang yang mengeluarkan fatwa dan mengatasnamakan dirinya saya juga orang MUI. Seolah-olah fatwanya keluar dari MUI. Padahal dia itu seorang pribadi yang mengeluarkan fatwa dan pribadinya kebetulan berdiam di MUI. Gini, jadi saya berpikir apakah di MUI bisa, misal saya anggota MUI ini ya, kemudian ada orang yang mau wawancara kepada saya, saya mengatakan bahwa ini adalah ucapan MUI bukan ucapan pribadi, tanpa melalui musyawarah, bisa nggak seperti itu? Kalau begitu berarti ulama, bukan majelis ulama. Berarti ulama. Kalau ulama itu gak perlu organisasi. Berarti Pak, kemarin yang wawancara dengan Banser itu yang seolah sangat menyalahkan, itu hasil daripada musyawarah. Kalau misal hasil musyawarah, Ma'ruf Amin kemana? Suaranya kemana? Apakah kemudian statement itu yang diafirmasi oleh MUI? Apakah kemudian bahasa rangkaian kata itu yang kemudian juga disepakati oleh MUI? Yang fokus kajiannya menjadi hilang tentang bahayanya doktrin khilafah di negara ini. Kalau misal ini hasil musyawarah, ini MUI kemana? MUI, Ma'ruf Amin kemana? Orang-orang yang moderat yang ada di MUI ini kemana? Saya menghimbau, saya memberitahukan mudah-mudahan sampai kepada Ma'ruf Amin. Ini suatu kesempatan besar ketika Bapak menjabat sebagai wakil presiden. Ini suatu kesempatan besar sebagai amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan kekuasaannya. Baik sebagai wakil presiden maupun sebagai ketua MUI. Melegalkan untuk mengeluarkan fatwa bahwa bubarkan HTI. Sudah bubar. Sudah bubar. Berangus semuanya, antek-antek. Iya, ini ideologinya harus sama-sama sepakat dong. Itu Gu. Jadi jangan kemudian kita menjadi bingung masyarakat ini gitu loh. Kalau misal MUI hanya sekedar mengeluarkan label atau sertifikat halal haram, apa gitu Pak? Kemudian kalau misal fatwa-fatwa nih ya, karena kan banyak sekali yang merekomendasikan untuk juga dibubarkan. Sebetulnya berpengaruh nggak sih fatwa MUI? Nah, apakah berpengaruh fatwa dari MUI? Orang Indonesia itu secara keberagamaan umumnya, katakanlah orang kampung, itu lebih percaya kepada fatwa dari kiai atau ajengan ustadz kampungnya itu sendiri. Kalau orang NU lebih percaya kepada fatwa yang dikeluarkan orang NU, dari ulama NU. Orang Muhammadiyah pun dari tarawih 23 rakaat berubah signifikan menjadi 11 rakaat karena lebih percaya kepada majelis tarjih Muhammadiyah. Nah, ini fatwa-fatwa MUI ini seolah-olah apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Yang dirasakan itu cuma ketika kita makan, ketika kita kalau perempuan pakai kosmetik, ada gak sih label dari MUI-nya gitu. Coba kalau memang ada silahkan berpendapat semuanya, boleh lah. Cuman fakta dari masyarakat ya seperti itu. Lebih percaya kepada kiai ustadz ajengan lokal. Benar. Jadi sebetulnya fatwa MUI tidak terlalu berpengaruh juga ya. Apalagi dengan setiap organisasi kan punya majelisnya masing-masing. Misal kemarin pas NU kan ada apa di NU teh lembaga intinya Bahsul Masail kan. Ada Bahsul Masail sehingga mengeluarkan kemudian juga fatwa di sana. Muhammadiyah punya apa? Majelis Tarjih. Mengeluarkan fatwa di sana. Saya kira memang lebih percaya kepada yang itu gitu loh daripada MUI. Jadi sebetulnya MUI ini makhluk apa? Apalagi sekarang MUI sudah banyak disusupi oleh ulama yang tidak jelas. Ya betul. Organisasinya apa, ngajinya di mana, ini sudah benar-benar tidak jelas. Kalau kasusnya seperti ini bisa dipakai itu kaidah usul fikih daf'ul mafasid aula min jalbil masoli. Buang aja itu yang jelek-jelek. Berangus aja, pecat, bubarkan aja semuanya. Gitu loh. Ya, coba kemudian
kita berpikir nih sama-sama, apa sebetulnya pentingnya MUI di kehidupan kita itu? Halal haram itu mengeluarkan fatwa itu harus orang-orang yang ahli, bro. Gitu kan, Pak. Orang yang mengeluarkan fatwa ngaji Kayaknya nggak bisa. orang ahli di MUI itu udah diberangus sama orang-orang yang gak jelas. Ya itu akibat kemudian daripada perekrutan yang mungkin gak jelas juga. Sehingga orang bisa sembarangan masuk kepada MUI kan gitu. Coba, tidak ada tesnya. Emang ada orang yang gak jelas di MUI? Ya banyak lah. Siapa itu? Coba aja cek nanti ya Pak. Kemudian orang-orang MUI, saya kira masih banyak orang-orang MUI yang tidak objektif melihat persoalan. Maksud saya nggak jelas itu memang tidak objektif. Misal kemarin, itu aja contohnya. Karena kan hasil daripada kemudian saya teriak ini, isu kemarin, fokus isunya menjadi hilang. Sehingga kemudian ada kecurigaan dari saya, kan gitu kan Pak. Terlalu banyak penyusupnya. Dan kemudian juga banyak orang yang mengatakan hal ini. Cuma saya belum berani menyebutkan siapa orangnya. Karena takutnya juga kena delik dan segalanya. Karena saya belum meneliti secara langsung. Cuma ini kemudian saya melihat secara umum saja bahwa kemarin kan pas diwawancara di stasiun TV atas nama MUI, Banser PS MUI, itu di judul televisinya gitu loh, televisi swasta. Berarti kan mewakili daripada omongan MUI itu sendiri. Sementara ketuanya Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin kemana? Kalau misal memang MUI itu setiap apa yang dikeluarkan oleh MUI hasil daripada musyawarah. Kecuali memang sudah tidak ada musyawarah di MUI. Kalau sudah tidak musyawarah ya jangan bentuk majelis, bubarkan saja. Kalau ada musyawarah maka orang-orang moderat kemana? Anda ini kemana? Mari kita bersuara lah. Masa kita menjadi gaduh masyarakat, Pak? Ya janganlah, itu Anda sudah dewasa, sudah pada tua, saya hormat kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, kan gitu. Mari kita fungsikan kembali MUI itu sebagai pengayom, pembina, baik itu fatwa maupun ibadah kemasyarakatan, supaya terciptanya keberagamaan dan keagamaan yang damai di negeri kita tercinta. Oke, mungkin itulah. Saya cuma bertanya-tanya saja karena saya juga belum mendalami kemudian apa sih MUI ini, kemudian untuk apa hadirnya MUI, tugas fungsinya apa saja. Yang jelas kemudian yang saya rasakan MUI hanya memberikan sertifikat halal haram gitu aja. Halal haram, halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Fatwanya dan orang-orangnya hari ini sudah banyak yang disusul yang ideologinya gak jelas di Republik ini. Mending Ma'ruf Amin cepat bertindak, resapel orang-orang yang gak jelas tuh, yang kemudian punya pemahaman doktrin khilafah di negara ini. Anda harus bersuara, Pak Ma'ruf Amin, kewajiban Anda. Kita mah cuma kemudian berikan saran kan Pak, ya penilaian secara umum, dan kemudian juga nggak tahu benar nggak tahu salah penilaiannya juga kan. Kita sebagai rakyat tidak bisa membekukan organisasi ataupun orang-orang yang berkuasa, tapi Bapak Ma'ruf Amin yang mempunyai kuasa besar di negeri kita tercinta bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hanya satu kali gertakan. Peringatan dari kita rakyat biasa yang tidak punya kemampuan dan tidak punya apa-apa, cuma punya keinginan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.